walaupun aku sudah berobat ke sana kemari, mungkin sebagian, setengah harta kekayaan yang aku miliki habis karena aku ingin sehat, tapi ternyata engkau nggak sembuh juga, engkau nggak sembuhkan. Aku tahu engkau yang menyembuhkan, engkau yang punya penyakit. Seandainya ini memang ketetapanmu, ini takdirmu ya Rob, aku ridho, asalkan engkau memberikan keridhaan kepadaku, ikhlas. Bahkan seandainya ini penyakit menghantarkan kepada kematianku, ya Allah, aku nerimanya. Lulus Pak orang itu, betul Bang? Tapi kalau seandainya dia marah, murka, suuzon, bahkan saking gak siapnya, udah lebih baik saya bunuh diri saja, wah gagal tuh orang itu. Dia gak paham, dia gak sadar ya bahwa Allah itu, kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sedang mencintai suatu kaum pasti dia mengujinya. Fa in radiya, kalau dia ridho, ikhlas, nerima, ya, pasrah atas ketetapan Allah, falahu ridho, Allah memberikan keridhaan. Fa in sakhita, tapi kalau dia marah, murka, apalagi na'udzubillah semakin dia jauh dari Allah, apa, fa'alaihi sakhat, maka Allah pun murka. Gagal berarti orang itu, tidak mampu menjawab ujian dalam bentuk bala. Merawat kebersihan hati di tengah keruhnya dunia, ya. Tema ini kita angkat dari sebuah nasihat, ya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya. Ya, jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan ngaji hikam, Bapak Ibu. Ya. Ini suaranya jelas? Ya, dengaran ya. Ya. Hikam itu dalam bahasa Arab ini bentuk jamak daripada hikmah. Jadi kalau hikmah itu satu, banyak hikam. Nah, hikmah ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Karena memang isi kitab ini semuanya adalah kata-kata mutiara dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, seorang tokoh sufi dari Iskandariyah, Mesir. Nah, tapi Bapak Ibu, walaupun ini isinya tausiah singkat, kalimat-kalimat penggalan-penggalan dari nasihat beliau, tapi isinya adalah merupakan, ya, kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pesan yang dikutip dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita mengambil tema tentang merawat, membersihkan hati, menjernihkan jiwa kita di tengah-tengah keruhnya dunia. Nah, tema ini diangkat dari hikmah yang ke-33, Pak. Al-hikmatu tsalitsatu wa tsalatsun, hikmah yang ke-33. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Beliau berkata, la tastaghrib uqu'al aqdari madumta fi hadihiddar. Terjemahannya kurang lebih apa, Pak? Janganlah engkau merasa asing, janganlah engkau kagetan, janganlah engkau merasa aneh. Aneh tentang apa? Wuqu'al aqdar, akan terjadinya kekeruhan-kekeruhan, ya. Madumta fi hadihiddar, selama engkau ada di dunia ini. Apa, Pak, yang dimaksud dengan kekeruhan-kekeruhan di sini? Yang dimaksud kekeruhan-kekeruhan itu adalah, ya, kalau menurut murid-muridnya, murid Imam Ibnu Athaillah, dijelaskan maksud dari pesan ini adalah la ta'jab ma yaqa'u bika aw li ghairika minal aqdari mimma la yuwafiqu maksuduka. Engkau jangan kaget kalau seandainya terjadi pada dirimu, pada diri kita, Bapak Ibu, auli ghairika, atau pada diri orang lain. Mungkin kalau keluarga, terjadi pada istri kita, terjadi pada anak-anak kita, kerabat kita, atau mungkin tetangga. Apa yang terjadinya? Minal aqdar, kekeruhan-kekeruhan itu. Yang dimaksud dengan kekeruhan-kekeruhan itu apa?
mimma la yuwafiqu maksuduka, yaitu tentang kejadian-kejadian, kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya apa? Kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pinginnya sehat malah sakit. Kalau bisnis pengennya untung terus, gulung tikar lagi, gulung tikar. Pinginnya sih cepat punya jodoh, tapi nggak sekian tahu nyari jodoh nggak kunjung tiba. Pinginnya sih punya anak cepat segera diberikan rezeki oleh Allah, 20 tahun menikah nggak punya anak. Nah itu yang maksud dengan kekeruhan-keruhan. Ya, artinya kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Dan inilah yang menjadi pemicu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita salah mensikapinya, kita dihadapkan ke dalam berbagai kecemasan. Ya, cemas, lelah, capek. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa psikologinya apa tuh? Burnout sih gitu ya. Kelelahan fisik, capek, lelah yang diakibatkan karena berbagai pemicu. Bisa jadi kalau Bapak Ibu karena tuntutan kerja, ya, waktu habis karena ngejar target, ternyata pencapaian tidak tercapai. Ya, bisa jadi karena ada tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga sampai cemas, ya, minimal nggak bisa tidur karena memikirkan sesuatu yang berat. Maksimalnya apa Pak? Bunuh diri Pak. Saya tuh beberapa pekan yang lalu bertemu dengan Menteri Pendidikan Menengah. Siapa Pak? Orang Semarang tuh, Profesor Dr. Mu'ti Ali ya? Siapa? Iya. Itu. Abdul Mu'ti. Jadi beliau mengatakan gini, ternyata Pak sekarang itu menurut catatan WHO, 1 dari 10 manusia modern ini itu banyak dihinggapi penyakit stres Pak. 1 dari 10. Sini yang hadir berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang stres Pak? 1. Di sini insya Allah nggak ada gitu. Jadi kalau ada orang 100, 10 stres. Kalau ada orang 1000 itu kurang lebih 100-nya stres. Ini menurut penelitian Pak. Ini jangankan di masyarakat Eropa ya, di Jawa Tengah saja Pak sekarang itu. Bulan Juli kemarin ada sebuah kabar di Malang, seorang dokter bunuh diri. Berapa tahun yang lalu, mungkin ada 1 tahun yang lalu ya, di Undip itu ada seorang dokter sekaligus mahasiswa kalau nggak salah Pak ya, itu bunuh diri ya, dengan berbagai penyebab tentu. Yang intinya tuh berangkat dari stres Pak. Di Semarang beberapa waktu yang lalu saya dapat berita ada seorang mahasiswa bunuh diri Pak di tempat kosnya. Ternyata apa Pak? Terjebak dalam pinjol. Ini sekarang kan lagi ramai Pak, pinjol, judol Pak. Karena mungkin tuntutan gaya hidup semakin kuat ya kan, pendapatan juga memang pas-pasan, tapi ya begitulah Pak. Kalau nggak bunuh diri stres, sulit tidur. Saya maaf Pak, 2 minggu yang lalu kebetulan nganter seseorang yang berobat ke psikiater. Salah satu alasan kenapa datang ke psikiater itu memang nggak bisa tidur kalau malam itu. Ya salah satu diantaranya kerancingan apa anak-anak muda sekarang Pak? Game online. Game online yang kadang-kadang kan nyerempet judi itu Pak gitu kan. Jadi karena udah kerancingan gitu nggak bisa tidur. Jadi kalau di malam jam 1, jam 2, jam 3 itu nggak megang, itu kayak kalau orang kecanduan narkoba kan sako ya gitu ya. Ini kan nggak sako tapi nggak bisa tidur Bapak Ibu. Dan ini berdampak kepada apa? Produktivitas. Banyak mahasiswa yang gagal Bapak Ibu. Ya kuliahnya. Kenapa? Karena
gak bisa tidur gara-gara masalah itu. Akhirnya dibawa kemana, ke psikiater, kasih obat berapa, 16 hari Pak katanya, supaya apa, tidurnya supaya normal dulu. 16 hari habis, datang lagi, ditambah lagi sebulan Bapak Ibu. Ternyata untuk tidur itu mahal, betul Pak. Sekali berobat itu berapa resepnya itu? 1 juta nyampe tuh Bu, diracik gitu. Kita alhamdulillah untuk tidur nggak perlu beli pil tidur ya, datang majelis taklim ya, pekanan ini 15 menit langsung tidur. Murah gitu kan. Ini harus bayar loh Pak gitu Bapak Ibu. Ya Allah, ya cemas seperti itu. Apa sebabnya? Satu sebenarnya Pak, menghadapi kenyataan-kenyataan, tapi sebenarnya ini nggak diharapkan gitu kan. Maka banyak orang yang lelah, capek. Paling bahayanya bunuh diri, minimal hidupnya nggak tenang, nggak nyaman hidupnya itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Allah, bagaimana jawabannya kan? Bagaimana solusinya di tengah-tengah kegalauan, kekeruhan ini? Kira-kira Islam hadir ya kan? Untuk menjawabnya. Ternyata luar biasa. Islam hadir untuk menjawab, memberikan sebuah solusi. Salah satu di antaranya diringkas dalam sebuah ungkapan pendek, nanti dijelaskan oleh muridnya. Apa? La tastagrib, jangan aneh Bapak Ibu. Kalau kita dalam hidup ini kadang-kadang menghadapi masalah-masalah itu, kenali dulu. Kenapa? Itulah dunia. Makanya disebutkan, fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun waqfiha wa wajibun ni'atiha. Karena tidaklah dunia ini menampakkan sesuatu kekeruhan itu kepada manusia, melainkan apa? Melainkan demikianlah memang semestinya dunia menampakkannya. Jadi kalau bahasa Al-Quran atau bahasa Nabi, ad-dunya darul bala, dunia itulah namanya tempat ujian. Madum tafi hadihidar, selama engkau masih ada di dunia ini, ya akan ada terus. Saya suka merenung Pak, kadang-kadang kok ya masalah itu ada aja datang. Yang satu selesai, nanti tuh ada datang lagi tuh gitu. Dari masalah yang berbeda, betul gak? Coba Pak, pernah gak ngalamin dulu kalau lagi kuliah? Ketika lagi kuliah biasanya masalah yang dianggap berat itu ya, itu ketika semester terakhir itu apa? Tugas akhir ya kan Pak? Apa namanya? Skripsi, biasanya kan gitu kan. Sepertinya kalau skripsi sudah selesai, plong gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah skripsi sudah selesai. Saya dulu kuliah itu untuk S1 itu mungkin menghabiskan waktu 8 tahun kali Pak gitu. Lama banget, ya lama karena memang keterbatasan kemampuannya. Yang kedua memang dulu saya kuliah, sebelum kuliah ngambil fakultas syariah itu kan rata-rata harus melalui program 2 tahun dulu, namanya itu I'dad Lughawi, persiapan bahasa. Karena dosennya orang Arab semua, literaturnya bahasa Arab, otomatis kita orang Indonesia yang belum familiar, walaupun sudah belajar di pondok, tapi apa? Dimatangkan dulu 2 tahun. Untuk tesnya itu ya harus berjubel Pak, kan gratis. Semua nggak berbayar, makanya saya ingat dulu Bapak Ibu Allah, untuk dapat nomor antrian itu jam 12 malam sudah ngumpul tuh di pinggir jalan. Nggak dapat, karena saking habis, besoknya baru dapat. Alhamdulillah lulus. 2 tahun selesai. Harus masuk ujian lagi, namanya program takmili, penyempurnaan bahasa 1 tahun. Kalau kursus itu kan ada basic, ada apa? Advance ya gitu kan. Tes lagi Pak. Habis itu baru masuk fakultas syariah, dites lagi. Baru masuk 4 tahun. Ada satu mata kuliah yang itu berkali-kali gagal. Kenapa? Karena kebetulan itu ada kaitannya dengan hitung-menghitung. Kalau kebetulan kalau otak kiri saya kurang bagus, nilai matematika kan jeblok Pak. Ilmu faraid itu diantaranya ilmu yang bahas tentang bagaimana menghitung warisan Pak. Itu berkali-kali gagal. Kenapa? Karena yang dihitung uangnya nggak ada lagi gitu kan. Lulus selesai tugas akhir, alhamdulillah 7 tahun lebih Bapak Ibu. Belum ada mata kuliah yang nggak lulus, ngulang lagi gitu kan. Karena santai belajarnya, orang nggak bayar, santai aja lah. Mendingan diulangi saja. Kenapa? Karena uang saku tetap dapat gitu kan. Itu yang ngakalin gitu tuh. Gitu.
Kalau selesai, habis tuh uang sakunya. Kita kalau sudah keluar juga belum tentu gimana kerjanya, udah betah-betahin aja. 8 tahun mungkin lebih saya Pak gitu kan. Jadi mapala masih paling lama tuh. Ya. Selesai kuliah, selesai dikirain masalah selesai Pak, masalah datang lagi. Masalah yang dihadapi kalau orang habis kuliah apa Pak? Nyari kerjaan. Lah kalau Bapak Ibu yang kuliah dari STAN, jelas ikatan dinas ya kan Bapak Ibu. Dulu itu. Jurusan ekonomi ya bisnis, teknik ya lapangan kerja. Lah saya belajar bahasa Arab. Belajar ilmu syariah, paling jadi TKW kan gitu kan. Apa sih gitu kan? Makanya dulu ketika mau nikah itu sempat ditolak sama orang tua itu, mertua itu. Anak saya dikasih apa gitu kan gitu. Dapat kerjaan, alhamdulillah ngajar, selesai walaupun sedikit ada penghasilan. Masalah datang lagi apa? Jodoh Bapak Ibu. Dulu sih pinginnya nikah itu sunnah Nabi. Ikut Nabi itu nikah usia berapa Pak? 25 ya kan Pak? Lah saya kuliah saja S1 7 tahun jadi bujang lapuk. Baru nikah tuh usia mendekati 29 Bapak. Nikah sudah selesai. Ya, ada masalah gak? Ada lagi. Anak. Ternyata mendidik anak itu berat, capek. Dulu ketika masih kecil paling ujiannya susu saja, betul Pak? Sekarang sudah kuliah, sudah keluar dari rumah, perempuan jauh dari rumah tanpa pantauan. Kita khawatir, takut bagaimana pergaulan. Tiap hari megang gadget, iya kan? Anak-anak sekarang sudah megang gadget. Pak, saya dengar dari Profesor Dimoti itu mengatakan sekarang Pak, 1 dari 4 mahasiswa di perguruan tinggi swasta, itu sudah melakukan hubungan seks pranikah. Bagaimana kita nggak takutnya, nggak khawatirnya gitu kan? Ya. Jadi kalau begitu jangan kaget, masalah akan terus datang. Ada yang diuji karena masalah kesehatannya, betul Pak? Uangnya sih alhamdulillah, gaji, pendapatan lancar. Kenapa? Salah satu anggota keluarganya ada yang sakit, uangnya yang sudah didapatkan habis lagi. Diuji karena kesehatannya. Ada orang yang sehat, suami, istri, anak-anaknya sehat. Apa? Rezekinya seret Pak. Penghasilan berapa Pak? Ketemu dengan tukang cuang gitu Bapak Ibu, dipikul. Apa anaknya berapa? 11 Pak Ustadz katanya. Pak sehari dapat berapa? Ya paling dapat, nggak masuk, cukup apa enggak ya? Saya bilang untuk 50.000 sehari saja luar biasa, itu suatu berat. Ya. Badannya sehat, rezekinya lancar, diuji. Apa? Nggak punya anak. Pak Ustadz, maaf saya ngiri sama Pak Ustadz. Kenapa Pak? Kalau saya gaji lancar dolar, gajinya tetangga. Kenapa? Dia seorang pelayar. Sekali pergi 6 bulan pulang bawa duit dolar. Rumahnya gede, kendaraan mewah luar biasa. Tapi kayaknya ada yang kurang apa? Sudah 20 tahun nikah, gak punya anak, belum dikaruniai. Diuji oleh Allah masalah apa? Rezeki berupa anak. Jadi setiap orang itu akan diuji dengan ujian yang berbeda, betul Pak? Pasti. Kalau ada orang yang saya sepertinya nggak ada masalah, nggak ada ujian, bohong Bapak Ibu. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat apa Pak? Surat Al-Baqarah 115. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh pasti kami akan uji. Di kalimatnya dalam bahasa Arab itu ada huruf wa harful qasam, huruf sumpah, lam harfu taukid, nun huruf taukid, menguatkan. Saking pastinya nggak bakal meleset, sungguh pasti kami akan uji kalian wahai manusia. Apa ujiannya? Bisyai'im minal khauf, ketakutan, kekhawatiran. Ya kalau kita paling khawatir nanti bagaimana ya? Sekarang sebentar lagi pensiun, ya misalkan itu. Kira-kira anak-anak kuliahnya bagaimana? Nanti kalau saya sudah pensiun, nanti mau kerja apa? Paling cuma itu Pak, betul Pak? Coba lihat saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya Allah, bukan lagi ketakutan bagaimana nanti ya nasib anak-anak.
setiap hari diuji dengan kematian, luar biasa. Walju, kelaparan. Ya, susahnya apa? Finansial. Bisnisnya jalan tapi kemudian gulung tikar lagi misalkan. Wa naqsim minal amwal, hartanya berkurang, kalaupun dia dapat gaji kok habis lagi. Kenapa? Dipakai buat berobat anak istri. Berobat di dalam negeri nggak sembuh, keluar negeri nggak sembuh juga, habis. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, bergembiralah orang yang di saat diberikan berbagai ujian itu dia sabar. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, orang sukses itu bukan karena dia nggak dapat ujian, betul Pak? Karena nggak ada. Dan sebaliknya orang yang gagal bukan karena dia menghadapi ujian, tapi orang yang sukses, orang yang ketika diuji oleh Allah tahu jawabannya apa. Sebaliknya orang yang gagal adalah orang yang nggak bisa menjawab ujian itu. Masuk SD ada ujiannya, SMP ada ujiannya, SMA ada ujiannya, kuliah ada ujiannya. Nggak masalah kalau dia bisa menjawabnya. Bagaimana jawabannya? Ini jawabannya. Kata Imam Ibnu Athaillah. Pertama apa Pak? Jangan kaget dulu. Ketahuilah, pahami itulah dunia. Ya. Bahwa dunia itu tempat ujian, darul bala. Gak apa-apa ujian datang kepada kita, banyak menghimpit kita. Yang penting kita tahu jawabannya. Oleh karena itulah kata Imam Ja'far As-Shadiq. Lihat Pak. Man talaba ma lam yukhlaq ata'aban nafsah. Kalau begitu berarti kalau ada orang yang mencari di dunia ini sesuatu yang tidak ada, pasti akan membuat dia lelah. Bapak mencari sesuatu yang gak ada, kan capek, orang gak ada. Murid-muridnya bertanya, wa madzaka ya syekh, wahai guruku, apa sih yang di dunia ini nggak ada, yang kalau kita cari gak bakal ada, dan itu akan lelah membuat diri kita. Maka dia menjawab, ar-rohah fid dunya, rehat di dunia, rebahan, gitu kan, bersih dari masalah, nggak ada, betul Pak? Nggak ada. Saya yakin Bapak Ibu kita punya masalah. Saya lihat wajah-wajahnya wajah masalah. Nah, gitu. Pak, jangan menganggap saya tuh nggak punya masalah. Mungkin bisa jadi masalah lebih banyak gitu. Cuma ditutup-tutupi aja Pak, gitu kan. Ya gimana, masalah memang akan terus ada. Nggak apa-apa kan gitu kan. Ya kalau kita ingin rohah itu bahasa Arab, rehat itu kayaknya nggak ada masalah, nggak ada kata Imam Ibnu Athaillah. Ya, nggak ada. Kenapa? Nah, li'anna tajalliyatil jalalah aktsaru min tajalliyatil jamaliyah. Karena apa? Sifat-sifat Allah yang dinampakkan kepada kita semua di dunia itu sifat-sifat jalalahnya. Ya. Itu lebih banyak akan kita hadapi dibandingkan dengan sifat-sifat jamaliyah. Sifat jalalah atau jalaliyah itu apa Pak? Jadi sifat Allah yang ditampilkan kepada kita semua, yang menggambarkan tentang kemahabesaran Allah, kegagahan Allah, kemahakuasaan Allah, yang kadang itu di luar prediksi kita. Contoh misalkan, saya pernah ketemu dengan seseorang, dia cerita, Pak Ustadz, saya tuh kemarin katanya ketemu dengan seorang, luar biasa nih orang ini, di awal kehidupannya itu diberikan oleh Allah itu keberlimpahan, diuji oleh Allah dengan berbagai kemudahan. Jadi dia itu punya bisnis tambang emas Pak, tambang emas tapi yang sifatnya pribadi kan itu ya. Kalau di daerah Kalimantan, daerah mana, Sumbawa itu kan di sana daerahnya itu nikel semua, emas semua, itu kan beli lahan kemudian diolah sendiri. Luar biasa Pak uangnya itu, mudah. Sampai istrinya saja 3 katanya itu kan. Ada di sini yang istrinya 3. Nggak ada kan itu. Ini 3 Pak gitu kan itu. Itu menunjukkan dia itu memang punya banyak lebih kan itu kan. Semua berlimpah. Tapi limpah. Dia cerita Pak. Nggak ada petir, nggak ada angin. Itu orang ini itu tiba-tiba Pak buta matanya. Nggak ada entah karena nggak sebab karena misalkan ada kemasukan benda atau apa. Enggak, ini buta aja gitu. Padahal dia di tengah-tengah
keberlimpahan, sedang menikmati dunia, bahasa kitanya gitu kan. Buta. Akhirnya apa Pak? Kehidupannya berbalik, bisnisnya nggak keurus, dia sendiri buta. Itu istrinya mundur teratur Pak. Hartanya habis, jangankan istrinya saja pergi. Hingga kemudian dia pergi, masuklah ke sebuah masjid. Disitulah dia menangis, dia bertaubat, dia muhasabah, dia kemudian introspeksi, ya, alhamdulillah tersadarkan diri kan itu kan. Ya Allah, mungkin selama ini, ya, aku dalam keterlenaan, diingatkan olehmu ya Rabb, betapa ternyata bagimu sangat mudah membalikan nasib seseorang yang sehat 5 menit bisa stroke, kok bisa kan itu Bapak Ibu, dibalikan. Kekayaan yang berlimpah bisa 0 bagi Allah ketika Allah memperlihatkan kemahakuasaan. Nggak usah lama-lama, nggak sakit dulu Bapak Ibu. Persis seperti kasus apa Pak dulu itu, tsunami ya kan, berapa menit Pak? Banda Aceh, Luluh Lata, 15 menit itu setelah terjadinya tsunami ya kan. Padahal di malam harinya itu banyak saksi mata, di laut, di pantai itu banyak orang yang dugeman karena kan pas akhir tahun, tanggal 26 bulan Desember saya ingat pada waktu itu. Waktu musim liburan menyambut tahun baru, orang terlena, bersukacita, berpesta pora gitu kan. Tsunami terjadi 15 menit itu hancur luluh lantah. Mungkin pada waktu itu ada yang rumahnya KPR baru lunas 15 tahun Pak kali. Mungkin di antara mereka yang punya mobil cicilan 4 tahun lunas selesai, habis. Begitulah Allah memperlihatkan apa? Jalaliyahnya. Allah ketika sudah berkehendak cukup apa Pak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini Pak, si bapak ini sadar. Dia menangis, dia bertaubat kepada Allah, lari kepada Allah. Hingga kemudian Bapak rahimakumullah, lambat laun, dan ini adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, itu matanya kembali lagi normal. Mulai lagi hidup dari nol, melanjutkan lagi usahanya, sukses lagi, tapi ada yang berbeda. Setelah dia mendapatkan kesuksesan kedua, dia bangun masjid. Setiap orang yang sholat di situ makan gratis, tidur gratis gitu kan. Makanan disiapkan karena dia kan masih bisnis tambang emas seperti itu. Tapi yang jadi pelajaran bagi dia, ya Allah, Engkau memperlihatkan kebesaran-Mu kemarin dalam waktu sekejap, gitu kan. Nah itu sifat jalaliyah. Nah kadang-kadang barakallahu kita nanti dalam perjalanan hidup kita bisa jadi Pak, ketika kita sedang sukses, ingat ya, bagi Allah mudah suatu saat ketenangan hidup ini berbalik menjadi kesedihan. Jangan kaget gitu Bapak Ibu kalau ada kondisi semacam itu. Kenapa? Karena itulah sifat jalaliyah akan lebih banyak. Maka kewajiban kita, kata Imam Ibnu Athaillah, fal wajibu alaika. Nah, kewajiban kita ketika dihadapkan ke dalam berbagai ujian itu apa? An ta'rifallaha subhanahu fil jalal wal jamal. Kewajiban kita tuh tetap kita harus mengenal Allah, bermakrifah kepada Allah, baik ketika Allah menampilkan sifat-sifat kebesarannya, kegagahannya, kemahakuasaannya, maupun ketika Allah memperlihatkan kepada kita sifat-sifat jamaliyahnya. Sifat jamaliyah itu apa Pak? Sifat keberlimpahan, kemudahan, keindahan-keindahan yang menurut zahir kita indah. Bisnis lancar, badan sehat, anak-anak manut, keluarga harmonis, kan itu ya? Itu sifat jamaliyah. Kita harus sama-sama bermakrifah, mengenal Allah. Wa idza kunta la ta'rifa illa fil jamal fa anta min jumlatil awam. Kalau engkau makrifahnya, engkau kenal sama Allah itu ketika Allah memperlihatkan kemudahan hidup saja, maka engkau mengenal Allah itu masih pengenalannya sifatnya itu hanya orang awam saja. Kadang kita merasa dekat dengan Allah ya, kalau kita dalam keadaan senang saja. Diuji oleh Allah kesusahan hidup misalkan. Kalau orang nggak mampu menghadapinya dengan benar, apa? Sumpah serapah, suudzon kepada Allah, keluar kalimat Allah gak adil. Kenapa orang lain bisa
ya, pergi kemana saja, sehat, bisa healing, bisa kemana saja. Aku hidup selalu dalam keadaan sakit, berobat di Indonesia nggak sembuh, keluar negeri nggak sembuh, balik nggak sembuh, bahkan semakin parah. Kayaknya Allah ini nggak adil, semakin jauh dari Allah. Bisa jadi ada orang semacam itu. Nah, orang itu berarti dia kenal Allah ketika orang apa? Diberikan Allah keberlimpahan. Betul, Pak? Jangan, kata Imam Thayyib. Justru ketika kita sedang diuji suatu saat dengan kesusahan hidup, kita harus bermakrifah, mengenal Allah. Gimana caranya? Wal ma'rifatu fil jalal huwa husnul adab ma'allahi birridha. Nah, makrifah, mengenal Allah ketika Allah memperlihatkan kegagahannya, kebesarannya kepada kita di saat Allah memberikan kepada kita musibah, kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita. Satu, apa? Ar-ridha. Ridha itu apa, Pak? Rela, nerima, ikhlas. Ya Allah, aku terima. Ya, walaupun aku sudah berobat ke sana kemari, mungkin sebagian, setengah harta kekayaan yang aku miliki habis karena aku ingin sehat, tapi ternyata engkau nggak sembuh juga. Engkau nggak sembuhkan. Aku tahu engkau yang menyembuhkan, engkau yang punya penyakit. Seandainya ini memang ketetapanmu, ini takdirmu ya Rabb, aku ridho, asalkan engkau memberikan keridhaan kepadaku. Ikhlas. Bahkan seandainya ini penyakit menghantarkan kepada kematianku, ya Allah, aku nerimanya. Lulus Pak orang itu. Betul Pak? Tapi kalau seandainya dia marah, murka, suuzon, bahkan saking gak siapnya, udah lebih baik saya bunuh diri saja. Wah, gagal tuh orang itu. Dia gak paham, dia gak sadar ya, bahwa Allah itu, kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sedang mencintai suatu kaum pasti dia mengujinya. Fa in radiya, kalau dia ridho, ikhlas, nerima, ya, pasrah atas ketetapan Allah, falahu ridho, Allah memberikan keridhaan. Fa in sakhita, tapi kalau dia marah, murka, apalagi na'udzubillah semakin dia jauh dari Allah, apa? Fa alaihi sakhat, maka Allah pun murka. Gagal berarti orang itu, tidak mampu menjawab ujian dalam bentuk bala. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu siapa sih orang yang nanti akan berat diuji oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, satu, para nabi dan para rasul. Setelah itu orang-orang beriman. Faminhum man yubtala bil faqri, ada di antara mereka yang diuji oleh Allah kefakiran. Hatta la yajid, sampai dia tidak memiliki apapun, hartanya habis karena kefakirannya, bangkrut bisnisnya, hingga sampai cuma kain yang dia pakai, baju yang dia pakai saja. Faminhum man yubtala bil kumali, bahkan ada di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan kumal. Kumal itu kutu, Pak. Mungkin sekarang itu virus ya, penyakit yang nggak ada obatnya. Hatta yaktuluh, sampai penyakit itulah yang mematikannya, yang merenggut nyawanya. Tapi kata Allah, mereka, kata Nabi, mereka orang-orang soleh itu ketika diuji dengan ujian yang berat itu, bukannya marah, bukannya murka, bukannya suuzon kepada Allah, bahkan mereka mengatakan apa? Asyaddu farhan, Pak. Sangat senang sekali. Kenapa? Lebih senang, lebih bahagia daripada kalian mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah ujian dan dia merasakan betul bahwa Allah sedang mencintainya. Makanya kalau para salafus saleh, orang beriman yang imannya memang kokoh itu, ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang berat, kan kalimatnya apa? Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Senang. Ya. Nah, Bapak-Bapak, jadi satu, Pak, terima. Seandainya apa yang terjadi pada diri kita, baik yang sesuai dengan harapan kita, apalagi yang tidak sesuai. Karena nggak semua yang kita harapkan itu memang ya itu disetujui oleh Allah, dan tidak semua yang kita harapkan itu memang kalau seandainya Allah kabulkan semuanya, manusia setiap keinginannya, dunia nggak ramai kan Bapak Ibu. Bapak pingin sehat, saya pingin sehat, betul Pak? Coba kalau semua orang sehat, itu dokter saling suntik sama dokternya itu. Kenapa nggak ada yang sakit kan itu kan? Fakultas kedokteran nggak laku, apotek apalagi, kenapa nggak ada yang sakit? Ada hikmah. Ya, yang penting apa? Tadi jawab dengan benar. Caranya apa? Terima, ridho, ikhlas. Walaupun ikhtiar terus, tawakal kepada Allah, doa. Kenapa kata Rasulullah nanti idza kana yaumul qiyamah, Pak? Nanti di yaumul qiyamah
Anbatallahu ta'ala ta'ifatan min ummati ajnihatan fayatiru min kuburihim ya ilal jinan wa yatana'amu fiha. Jadi nanti ya, ini saya belum cek ini hadisnya sahih atau tidak, tapi mudah-mudahan ini motivasi bagi kita. Nanti Pak, di yaumul kiamat manusia ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburan itu akan ada sekelompok manusia yang bangkit dari kuburan itu, dia diberikan oleh Allah sayap, terbang menuju surganya, dan dia pergi ke sana kemari menikmati indahnya surga itu. Sampai-sampai malaikat berkata, hal ra'aitumul hisab, apakah kalian sebelum masuk sini itu melihat hisab dulu gak? Kalian dihisab dulu gak? Fayaqul, maka mereka berkata, ma ra'ainal hisab, kami tidak mendapatkan hisab itu. Maka malaikat berkata lagi, hal ra'aitumus sirat, kalian melewat jalan gak? Jembatan yang membentang antara neraka dan surga gak? Fayaqulun ma ra'ainas sirat, kami gak melihat itu. Jadi lihat terbang saja Pak, lewat tol gitu Bapak Ibu. Ditanya lagi, hal ra'aitum jahannam, kau melihat neraka jahannam gak ketika engkau sebelum ke surga ini? Ma ra'ainas syai'an, kami gak melihat sesuatu. Malaikat kaget. Dia berkata, ya, apa? Man antum wa ma amalukum, kalian ini siapa? Dan amalan kalian itu apa kok? Masuk surga dengan begitu nikmatnya tanpa ada hambatan apapun. Dia menjawab, nahnu min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini umat Nabi wahai malaikat. Bukan siapa-siapa, umat Nabi. Malaikat berkata lagi, hadithuni, coba jelaskan, coba terangkan, makanat amalukum, apa amalan kalian yang menyantarkan kalian bisa ke surga ini. Maka mereka menjawab, khoslatani kanata fina, ada dua yang kami selalu amalkan ketika di dunia ini, yang amalan inilah yang menghantarkan kami ke dalam surga ini dan menempatkan kami di atas kedudukannya. Apa? Satu, ketika kami di dunia, nastahyi idza halawna nastahyi an na'siyallah. Kalau kami sedang berkhulwah, ketika kami sendirian, tidak ada orang, tidak ada makhluk Allah yang melihatnya, kami malu kalau kami bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi kalau orang di tengah-tengah keramaian, banyak orang menyaksikan, kemudian kita melakukan suatu pelanggaran hukum, kan gak mungkin ya, karena malulah resikonya. Ini gak ada orang yang tahu. Kalau saya melakukan, insya Allah selamatlah, gak bakal dipanggil KPK gitu. Gak ada yang melihat gitu. Tapi orang ini apa? Enggak, saya apa? Walaupun orang gak melihat, walaupun HP kita selamat, gak ada yang nyadap gitu. Apa? Ada yang senantiasa melihatnya 24 jam, CCTV itu tidak pernah menjauh dari kita. Siapa? Allah melihatnya. Dan di setiap kanan kiri kita ada malaikat pencatat. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hingga sampai tidak ada satu kalimat pun yang keluar melainkan situ ada raqib atid. Aku enggak melakukan itu. Orang memiliki ma'iyatullah. Yang kedua apa? Nah, yang kedua amalannya apa? Yaitu nahnu nardha mimma qusima lana. Kami selalu ridha, ikhlas, nerima, pasrah kepada pemberian Allah kepada kami. Walaupun pemberian itu menurut zohir kami itu sesuatu yang tidak kami harapkan. Dalam bahasa agama Pak, qanaah, nerima, ridha. Raditu billahi robba wa bil islami di. Memang sakit, memang enggak senang, tapi itu adalah apa? Mungkin ujian yang Allah berikan kepadaku ini dalam bentuk apa? Bentuk kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan aku ridha. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga kita. Kenapa orang banyak bunuh diri? Karena satu, enggak nerima kenyataan. Dianggapnya bunuh diri itu menyelesaikan masalah, padahal justru itu akan mendatangkan masalah besar. Kenapa? Karena ketika orang bunuh diri berarti dia tidak ridho terhadap takdir ketetapan Allah.
Gak percaya rukun iman yang keberapa? Keenam. Padahal semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua by design Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Tidaklah apapun yang terjadi pada diri kalian, musibah itu sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu yang mengenakan kita, yang sesuai dengan harapan kita, itu musibah juga. Karena musibah itu jangan dianggap suatu bencana, bukan. Yang terjadi pada diri kita mungkin baik menurut zahir kita, itu ujian juga kan. Lihat surat Al-Imran, wala nablukum bisyarri wal khair, kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Mungkin yang diuji kebaikan, ujian Allah yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman contohnya, Pak. Coba apa kurangnya Nabi Sulaiman, Pak? Raja di mata manusia, Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah. Manusia, jin saja tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kerajaannya melebihi kerajaan Bilqis, tapi keluar kalimat dari lisan beliau apa, Pak? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua bukan karena kehebatan saya, bukan karena ilmu saya. Ini pembelian dari Allah. Punyamu ya Rabb yang kau titipkan agar aku ini apa? Engkau uji apakah aku syukur atau kufur. Lulus Nabi Sulaiman, Bapak Ibu. Ada lagi yang diuji dalam bentuk apa? Bencana. Nabi Ayub diberikan oleh Allah penyakit yang membuat kulitnya busuk, semua manusia lari kecuali istrinya. Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Nabi Soleh dipancung. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Muhammad juga sama. Tapi semuanya dia menghadapinya dengan penuh ketawakalan, keridhaan. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kan ucapan Nabi Ibrahim ketika dibakar, ya. Hasbunallah, ya Allah aku ridho seandainya ini memang sudah ketetapan, ya. Maka Bapak-Bapak, pada akhirnya dengan dua sikap ini, maka apapun yang terjadi pada seorang mukmin itu semuanya adalah baik. Betul, Pak? Jadi bencana, bala, musibah itu berikut kenikmatan pun, keberlimpahan itu seperti angin yang bersepoi saja kepada kita, kan gitu kan. Kalau kita mampu menjawabnya. Ya. Kalau kita kebetulan pas diuji dengan keberlimpahan, jawabannya apa? Syukur, kan itu ya. Pas kebetulan bukan keberlimpahan, penyakit, kefakiran, kesusahan hidup, sabar. Itu saja. Nah, cuma kita tinggal mau jadi orang yang bersyukur apa yang bersabar, gitu aja kan. Kalau boleh sih minta yang bersyukur saja, gitu kan itu. Tapi kan kita nggak tahu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang dimaksud oleh Nabi, ajaban amril mu'min, bangga aku terhadap seorang mukmin itu pada akhirnya. Kenapa? Semua yang menimpanya itu adalah baik ternyata. In asobatum sarra syakara. Seandainya yang ditimpakan oleh Allah keberlimpahan, syukur. Wa in asobatum darra sabara. Tapi seandainya yang ditimpakan berupa kepahitan, dia sabar. Jangan aneh. Terima, ya. Ikhtiar maksimal. Kembalikan kepada Allah, insya Allah. Seberat apapun ujian itu, maka itu yang akan membuat kita tenang dalam hidup. Ya, lulus dari ujian itu, naik derajatnya kepada manzilah yang itu hanya akan didapatkan bagi orang yang sabar. Bapak-Ibu Allah, ini hikmah yang ke-33, ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan bagi kita, jadi sebuah solusi pencerahan di saat kita semakin hari akan menghadapi ujian-ujian yang berat. Kenapa? Pemicunya banyak. Pertama katanya akan naik lagi, kan itu kan. Sembako naik, kan itu kan. Sebentar lagi pensiun, ya Allah, kan itu kan. Jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Karena kita masih punya Allah, insya Allah. Bapak Ibu, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hikmah yang lain. Dari hikmah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yang benar dari Allah dan Rasulnya, tentu yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wa nasrum minallahi wa fathun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.